Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, pembahasan pertama yaitu tentang makna puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan asyam atau as-shaum. Secara bahasa, asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, apa hukum puasa Ramadan? Puasa Ramadan hukumnya fardu ain, artinya wajib atas seluruh umat Islam yang sudah memenuhi syarat sah puasa. Dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya tentang syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa ada 5, yaitu 1 Islam, 2 taklif, maksudnya balik dan berakal, 3 mampu, 4 sehat, dan yang kelima mukim. Selanjutnya tentang rukun puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan ada 2, yaitu 1 niat di malam hari setiap hari untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, tentang syarat sah puasa Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan itu ada 7. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 mukim, maksudnya tidak sedang safar. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, mampu berpuasa. Dan yang ketujuh, niat. Selanjutnya yaitu tentang sunnah-sunnah puasa Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1957 dan Muslim nomor 1098. Yang kedua, berbuka puasa dengan beberapa butir rutab atau kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Dalilnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutab atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutab atau kurma basah tadi, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada tamar atau kurma kering, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2356 dan Ahmad jilid 3 nomor 164. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan sahih. Yang ketiga, membaca doa buka puasa. Dalilnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka beliau membaca doa berikut ini: Jahabat jama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Adapun tata cara berbuka puasa yang benar adalah
Yang pertama-tama, ucapkan bismillah, lalu makan atau minum ringan, misalnya makan kurma, lalu baca doa tersebut di atas tadi. Kemudian segera menunaikan sholat maghrib karena waktunya singkat. Setelah sholat maghrib, barulah mengkonsumsi makanan yang berat agar mempunyai energi untuk menunaikan sholat isya dan tarawih. Saudara-saudaraku yang baik hati, adapun doa berbuka puasa yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Artinya, ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku berbuka. Riwayat di atas dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya nomor 2358 dari Mu'az bin Juhra. Mu'az adalah seorang tabi'in, sehingga hadis ini mursal, di atas tabi'in terputus. Hadis mursal merupakan hadis do'if karena sanad yang terputus. Syekh Al-Albani pun berpendapat bahwasannya hadis ini do'if. Silakan baca kitab Irwaul Ghalil juz 4 halaman 38. Hadis semacam ini juga dikeluarkan oleh At-Tabarani dari Anas bin Malik. Namun sanadnya terdapat perawi do'if, yaitu Daud bin Az-Zibirqan. Dia adalah seorang perawi matruk yang dituduh berdusta. Berarti dari riwayat ini juga do'if. Syekh Al-Albani pun mengatakan riwayat ini do'if. Silakan baca kitab Irwaul Ghalil juz 4 halaman 37 sampai 38. Di antara ulama yang mendoifkan hadis semacam ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Silakan baca kitab Zadul Ma'ad juz 2 halaman 45. Begitu pula doa berbuka puasa yang berbunyi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang artinya, ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Mula Ali Al-Qari mengatakan tambahan wabika amantu adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya, walaupun makna doa tersebut sahih. Silakan baca kitab Mirqatul Mafatih juz 6 halaman 304. Saudara-saudaraku yang baik hati, selain berdoa dengan doa tersebut di atas, kita diperbolehkan berdoa apa saja sesuai dengan kebutuhan kita, karena waktu berbuka puasa termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalilnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1753. Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Ubaidillah. Ibnu Hibban memasukkan perawi ini dalam perawi Sikoh. Perawi lainnya sesuai dengan syarat Bukhari. Hadis ini dikuatkan dengan hadis sebelumnya yang telah disebutkan di atas. Silakan baca catatan kaki kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 49 sampai 50. Yang keempat, sunnah yang keempat yaitu dianjurkan untuk makan sahur, karena hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Yang kelima, mengakhirkan waktu makan sahur. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat. Lalu beliau sholat. Kami pun berkata pada Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Beliau menjawab,
sekitar seseorang membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1921 dan Muslim nomor 1097. Yang keenam, disunahkan makan sahur dengan tamar atau kurma kering. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik makanan sahur adalah tamar atau kurma kering. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2345, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Abu Daud. Disebutkan di dalam kitab Mausu'ah Hadisiyah Durar Saniyah, dalam syarah hadis ini, makanan terbaik bagi seorang mukmin ketika sahur adalah kurma, sebagai persiapan dirinya untuk berpuasa. Karena waktu sahur dan kurma dua-duanya memiliki keberkahan yang membantu seseorang di dalam berpuasa di siang harinya. Yang ketujuh, meninggalkan dusta dan kata-kata kotor. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukan, maka konsekuensinya, maka Allah tidak akan pandang lagi pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Yang kedelapan, memperbanyak doa selama berpuasa. Dalilnya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu 1, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3595 dan Ibnu Majah nomor 1752. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 2408 dan dihasankan oleh Ibnu Hajar. Silakan baca catatan kaki kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 50. Yang kesembilan, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dalilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807, Ibnu Majah 1746 dan Ahmad juz 5 nomor 192 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan sahih. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang ke-10, lebih banyak berderma atau berbuat baik dan beribadah di bulan Ramadan. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan atau kebaikan yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril alaihissalam menemui beliau. Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Jibril alaihissalam datang menemuinya, beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 1902 dan Muslim nomor 2308. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya kita bicarakan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Tetapi jika saat berpuasa kita makan atau minum karena lupa atau tidak disengaja, maka puasa kita tidak batal. Dengan catatan, ketika kita sedang mengunyah makanan lalu kita ingat bahwa kita sedang berpuasa,
maka makanan yang masih berada di mulut kita itu wajib kita muntahkan. Jika kita menelannya, maka batal puasa kita. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari nomor 1933 dan Muslim nomor 1155. Yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karenaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1894. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Silakan baca kitab Syarhul Mumti juz 3 halaman 52. Jika seseorang mencium istri dan keluar mani, puasanya batal. Namun jika tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Adapun jika sekali memandang istri lalu keluar mani, puasanya tetap tidak batal. Sedangkan jika sampai berulang kali memandang istri maksudnya, lalu keluar mani, maka puasanya batal. Silakan baca kitab Syarhul Mumti juz 3 halaman 53 sampai 54. Lalu bagaimana jika sekedar membayangkan atau berhayal atau berfantasi lalu keluar mani? Jawabannya, puasanya tidak batal. Alasannya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5269 dan Muslim nomor 127. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Dalilnya dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2380. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas juga bisa membatalkan puasa. Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau SAW bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 304. Yang kelima, berniat membatalkan puasa, bisa membatalkan puasa. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, barang siapa berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Silakan baca kitab Al-Muhalla juz 6 halaman 174. Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, maka ia harus mengqada puasanya di hari lainnya. Silakan baca kitab Sahih Fikih Sunnah juz 2 halaman 106. Yang keenam, jima atau bersetubuh di siang hari. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang agak panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadisnya 1936 dan Muslim nomor 1111. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa hal yang bisa mengurangi atau bahkan bisa merusak pahala puasa. Yang pertama, berpuasa tetapi tidak sholat. Pakar fikih kerajaan Arab Saudi pada masa silam yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau rahimahullah menjawab,
puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat berarti telah kafir dan murtad. Dalilnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Baina rujuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat." Artinya, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan, kami katakan, sholatlah, kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa namun tidak sholat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir, sebab meninggalkan sholat tidak diterima ibadah darinya. Silakan baca Majmu' Fatawa Warosaid Ibnu Utsaimin jilid 17 nomor 62. Yang kedua, berpuasa namun tetap berpacaran, berselingkuh, melihat aurat lawan jenis, bermaksiat, dan masih melanggar larangan-larangan agama. Dalilnya, Nabi SAW bersabda, "Rubba so'imin hadzuhu min siyamihil juwal atos." Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 nomor 373. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini jayyid. Yang ketiga, berpuasa namun tidak menjaga lisan, tetap berkata dusta, berkata kotor, dan berkata sia-sia seperti gibah dan fitnah. Dalilnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Dalam hadis lainnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah jilid 3 nomor 242. Al-Azami mengatakan bahwa sanad hadis tersebut sahih. Lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Contohnya gibah, fitnah, mengumpat, dan lain-lain. Sedangkan rofas adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, atau dapat pula bermakna kata-kata kotor. Yang keempat, berpuasa namun tetap pelit dengan hartanya. Dalilnya dari Ali, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa, dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1984. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Yang kelima, meninggalkan sholat asar. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar maka telah gugur amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 554. Yang keenam, mendatangi dukun. Dalilnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendatangi peramal kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu,
maka tidaklah diterima solatnya sepanjang atau selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim nomor 5782. Yang ketujuh, durhaka terhadap kedua orang tua, mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan, dan mendustakan takdir. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib atau fardu, dan tidak pula amalan sunnah atau nafilah mereka pada hari kiamat nanti. Yaitu, yang pertama, seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Dan yang ketiga, seseorang yang mendustakan takdir. Silakan baca kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 365. Sanad hadisnya hasan. Yang kedelapan, membunuh seorang mukmin dan berharap atas pembunuhannya. Dalilnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang mukmin dan berharap pembunuhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima darinya amalan wajib atau fardu maupun amalan sunnah atau nafilah. Silakan baca Sunan Abu Daud nomor 4270, sanad hadisnya sahih. Yang kesembilan, mengakui selain ayahnya sebagai orang tuanya. Dalilnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengakui selain ayahnya sebagai orang tua nasabnya, atau mengakui selain tuannya sebagai majikan pemiliknya karena membencinya, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknat dari para malaikat dan seluruh manusia, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan wajib maupun sunnahnya. Silakan baca kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 1794, sanad hadisnya sahih. Yang ke-10, pecandu khamar atau minuman keras. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamar, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jika dia mengulanginya, tidaklah diterima solatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jika dia mengulanginya, tidaklah diterima solatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jika dia mengulangi lagi yang keempat kalinya, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima solatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubatnya, dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya minum dari sungai Khobal. Wahai Abu Abdirrahman, apa itu sungai Khobal? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungai yang berisi nanah penduduk neraka. Silakan baca Sunan At-Tirmizi nomor 1862, sanad hadisnya sahih. Yang ke-11, budak yang kabur dari majikannya, istri yang durhaka kepada suaminya, dan imam yang dibenci oleh makmumnya. Dalilnya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia, solat mereka tidak melampaui telinga mereka, yaitu 1, budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali. Yang kedua, seorang istri yang melewati malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Dan yang ketiga, seorang imam bagi sekelompok kaum padahal mereka membencinya. Silakan baca Sunan At-Tirmizi nomor 360, sanad hadisnya sahih. Yang ke-12, murtad. Dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang amalannya di dunia dan di akhirat tidak akan diterima, dan mereka itulah penghuni neraka.
mereka kekal berada di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Yang ke-13, syirik. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 88. Yang ke-14, hasad atau dengki. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu merusak kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4257. Dan yang ke-15, memelihara anjing. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing selain untuk menjaga hewan ternak atau untuk berburu, maka setiap hari pahalanya atau amalannya berkurang sebesar 2 kirot. 1 kirot sama dengan sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Bukhari nomor 5480 dan Muslim nomor 1574. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun lalu, sehingga kita bisa memperoleh predikat insan muttaqin, yaitu manusia yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu kunna. Dan semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.